وانا دومي هي لعب قايد. Kalian bisa nggak bayangin kalian harus datang ke pernikahan jin? Nah, ini beneran terjadi loh ke salah satu band terkenal bernama Naura Altakaka. Grup band as Kuwait yang terkenal pada tahun 1970-an. Mereka ini sudah biasa dipanggil oleh para sultan Arab untuk tampil di acara-acara mereka. Namun di tengah ketenaran mereka, tiba-tiba mereka ini menghilang. Nggak ada sebab, nggak ada kasus dan lain-lain. Media pun mencari sebab mereka ini harus bubar. Namun tidak ada satupun media berhasil mencari sebab ataupun akibat mereka bubar. Namun ada satu media nih berhasil mengeksploitasi kebubaran Naura Altakaka. Namun sebelum lanjut ke situ, kita kenalan dulu dengan grup band ini ya. Jadi grup band ini itu terbentuk oleh seorang perempuan bernama Naura. Naura ini ngebentuk grup band bernama Naura Altakaka. Altakaka adalah sebutan bagi mereka yang biasa tampil di acara pernikahan. Jadi ada satu media itu berhasil mengkontak Naura secara langsung dengan menelpon Naura. Media pun memberikan privasi ke Naura. Mereka hanya merekam ataupun meliput Naura melalui suara tanpa ada visual ataupun muka. Naura pun setuju dengan negosiasi ini dan menyuruh media ini untuk datang ke rumahnya dengan syarat kalau dia pengen cerita dan memberitahu ke media ini harus berjanji untuk tidak menambah-nambahkan ataupun mengurangi cerita yang dia sebutin ke media ini. Dia pun berjanji. Mereka bertemu di rumahnya Naura dan wartawan yang datang ini terkejut dengan keadaan Naura itu. Jadi Naura itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, beda dengan foto ini. Naura dalam kondisi lesu, sudah kurus dan matanya itu mulai kayak layu. Investigasi pun dilakukan. Naura pun menceritakan hal yang tak masuk akal kalau dia harus bubar karena mereka datang ke pernikahan jin. Wartawan pun gak percaya dengan omongan Naura. Namun Naura cuma bilang kayak gini, kalau kalian mau percaya ya sudah, kalaupun tidak percaya itulah yang terjadi. Mau gimana, tetap lanjut. Karena wartawan ini butuh banget, ini setuju dengan permintaan Naura. Itu pada tahun 1970 di hari Jumat, hari yang mana mereka ini libur ya. Tiba-tiba Naura mendapatkan telepon dari seorang ibu untuk mengajak mereka untuk tampil di acara anaknya. Karena memang di hari libur Naura ini menolaknya secara halus ya. Tapi lagi-lagi ibu ini kayak sedikit memaksa ke Naura dengan bilang kalau mereka nggak datang anaknya bakalan frustasi dan sedih karena ini adalah acara pernikahan dia. Mendengar ini ya sontak lah Naura itu kayak sedih dengar tak tolong dari seorang ibu. Naura berpikir ulang dan menyetujui akan datang ke pernikahan itu. Nanyalah Naura nih kapan acaranya. Si ibu itu bilang malam ini di jam 10 malam. Terkejut lah Naura. Jam 10 malam di hari itulah itu kayak aneh banget. Di situ perasaan Naura ini kayak nggak nyaman, kayak nggak mau aja datang ke pernikahan itu. Namun karena sudah deal, sepakat, mau nggak mau dia tetap datang. Setelah tutup telepon, Naura pun memberitahu anak-anak band untuk berkumpul. Sampailah mereka di sebuah rumah yang kelihatan dari jauh itu udah megah. Nampak rumah mewah kayak mansion ya, kayak kerajaan lah, istana. Lampu itu sudah didekorasi sedemikian rupa, patung di mana-mana, hingga kayak datang ke sebuah kerajaan. Keluarga pengantin pun menyambut hangat grup band ini, membawa mereka ke sebuah ruangan untuk mereka mempersiapkan baju-baju mereka. Di dalam ruangan itu ternyata Naura dan bandnya ini disambut oleh gerombolan anak-anak muda perempuan. Dan ternyata itu adalah fans berat dari Naura Altakaka. Naura pun menyambut baik mereka kayak layaknya fans saja ya. Namun ada kejadian aneh. Mereka merasa gerombolan anak-anak ini memiliki sorot mata yang tajam. Dan mereka ini memiliki kulit yang agak aneh. Ternyata bukan hanya Naura yang merasakan hal itu. Sams adalah salah satu
penyanyi di dalam Naura Arta Kakak itu pun berbisik ke Naura. Naura, ini nih kayak yang aneh. Suasana di dalam rumah kok kayak dingin tapi panas. Di saat mereka, gerombolan wanita muda ini, itu berada di ruangan mereka. Dan mereka juga, kalau bersentuhan dengan wanita muda ini, itu kayak terasa panas. Dan tangan mereka itu kayak kasar gitu aja, kayak aspal. Nah, di situ tuh letak keanehan awalnya. Namun Naura itu merasa itu tuh hal lumrah lah, hal wajar, masih bisa dimasuki dalam akal sehat. Sehingga mereka tetap lanjutkan ke penampilan mereka. Setelah beberes dan mereka pun tampil di sebuah aula megah yang mana di situ sudah disambut para tamu yang sangat banyak. Naura dan teman-temannya ini bingung dan speechless lah melihat kemegahan rumah itu, melihat tamu yang sangat banyak, bahkan mereka mengecap itu adalah salah satu pernikahan paling besar di Kuwait. Namun di balik kemegahan itu, Naura ternyata melihat sesuatu keanehan juga. Baju atau pakaian yang dikenakan tamu itu pakaian yang nggak biasa, nggak pada zaman itu. Pakaian yang mereka kenakan itu seperti pakaian zaman kerajaan dulu. Dan juga makanan yang disajikan itu hanyalah makanan daging-dagingan, nggak ada makanan sayur ataupun nasi. Sehingga di situ mulai tuh keletakan anehan. Cuma mungkin itu masih lah dimasuki dalam akal. Sehingga Naura dan rombongan terus melanjutkan pementasan. Mereka menyanyikan lagu-lagu terkenal mereka hingga para tamu pun terhibur. Bagian pertama penampilan pun selesai. Mereka pun kembali ke kamar ganti. Namun ketika kembali ternyata di lantai 1 itu udah penuh dengan para tamu. Naura yang sudah kecapean banget habis nyanyi itu pun di jam malam, itu ngerasa capek banget untuk datang ke kamar ganti tadi. Dia lihat ke atas, lalu ada di lantai 2 ada ruangan kosong. Dengan inisiatif, Naura pun datang ke lantai 2. Sesampai di lantai 2, Naura terkejut melihat penampilan lantai 2 itu berbeda dengan lantai 1. Di lantai 2 itu kosong, kayak rumah terbengkalai. Tanah di mana-mana, pintu rusak, gelap dan bau kayak tanah dan lembab. Namun di antara ruangan gelap itu ada satu ruangan yang kayak terang-terang dikit. Terbuka pintu dan terlihatlah ada sebuah kasur di sana. Naura yang berpikir positif pun tetap datang ke ruangan itu. Melihat ruangan itu tidak ada orang di dalamnya. Naura masuk dan melihat kasur yang sangat nyaman. Karena memang sudah capek dan harus istirahat, Naura pun tidur di sana. Ketika mata dia tutup, mimpi buruk terjadi. Di dalam mimpinya, Naura ini didatangi oleh seorang wanita yang wajahnya itu mengerikan. Wajahnya hancur dan matanya itu seperti mata kucing. Itu melihat dia dari belakang. Ketika Naura itu terdiam, wanita itu mendekati Naura dan mereka posisinya berhadapan kayak gini ya, saking dekatnya. Naura pun terkejut dan panik berlari. Dikejar oleh wanita misterius ini sambil cekikikan. Ngerti kan cekikan tuh gimana? Nah disitulah panikan dan ketakutan Naura hingga membuat dia terbangun. Nah saat terbangun, posisi dia itu sudah di dalam kamar tadi, namun pintu yang tadinya terbuka sekarang sudah tertutup. Naura pun membuka pintu itu, namun ternyata pintu itu kayak berat, kayak terkunci dari luar. Naura pun panik, dia mendobrak, meminta tolong. Ternyata tidak ada orang di luar. Akhirnya karena panik plus adrenalinnya udah tinggi, Naura pun mencoba mendobrak pintu itu hingga 3 kali. Akhirnya Naura pun berhasil keluar. Nah saat dia keluar tuh dia berlarilah ke tangga. Namun ternyata ada anak kecil yang mengintili dia dari belakang. Naura pun membalikkan badannya dan melihat benar ada anak kecil yang mengikuti dia dari belakang. Saat Naura itu berhenti juga. Anak kecil kayak usia 4-5 tahun lah ya. Naura pun hanya diam melihat anak kecil itu. Setelah anak kecil tadi itu ketahuan, dia pun berlari itu ke lantai 3. Naura yang tadinya itu kayak ketakutan, timbul rasa penasaran. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Kok bisa ada anak kecil di ruangan gelap? Karena penasaran, Naura pun ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, itu lebih parah dari lantai 2. Di lantai 3 itu penuh tumbuhan menjalar di dinding-dinding. Sarang laba-laba udah nggak karuan. Tanah ataupun kotoran udah berserakan di lantai. Pintu-pintu kamar itu udah rusak. Namun ada anak kecil tadi itu masih ada di ujung lorong.
Nah, si Naura ini ngejerlah ke anak kecil tadi hingga anak kecil tadi masuk ke sebuah kamar. Pintunya terkunci, Naura pun menggedor-gedor dan memanggil anak kecil tadi. Namun nggak ada balasan. Kamar yang tadinya masuk anak kecil tadi kayak kamar kosong. Setelah dipanggil-panggil, akhirnya Naura pun menyerah dan dia mau balik lagi ke lantai 1. Nah, saat dia membalikkan badan dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ada yang mencengkram kaki dia. Dan ketika Naura membalikkan badan, betapa terkejutnya Naura melihat wanita di dalam mimpinya itu beneran ada di depan mukanya. Ini lebih spesifik, mukanya itu hancur, badannya tinggi, giginya tajam, dan matanya itu kayak mata kucing ya. Si jin ini pun berkata dan cekikikan, kalau dia suka dengan nyanyian Naura, jangan lari, teruskan nyanyian kamu, aku akan menantikan kamu. Jadi jangan takut, kata si jin. Naura pun shock dong lihat hal yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Dia ketakutan, minta tolong dilepaskan. Aku nggak mau di sini, kata Naura. Namun si jin tetap tuh megang kaki Naura. Akhirnya Naura ini memejamkan mata dan berdoa beberapa hal hingga tiba-tiba pegangan tadi terlepas. Naura pun lari tuh ke tangga lalu turun ke lantai 1. Masuklah ke kamar ganti. Nah, masuk ke kamar ganti, Naura pun terkejut ngelihat anak-anak band itu ngelilingi Sam yang sudah nangis. Naura pun bertanya, apa yang terjadi nih? Kok bisa nangis Sam? Sam tadi pun menjelaskan dengan yang sangat sedih kalau dirinya ini beneran takutan. Sam bilang kalau tadi tuh keluarga pengantin mencari Naura untuk tampil ke bagian yang kedua. Namun mereka tidak menemukan Naura. Sam yang kayak panikan ini mencoba menggantikan Naura untuk tampil di bagian yang kedua ini. Namun ketika dia keluar dari kamar ganti tadi, tiba-tiba ruangan yang dia lihat sebelumnya mewah itu tiba-tiba kayak rumah terbengkalai. Ruangan kosong, sunyi, gelap, dan tak ada satupun orang yang terlihat. Nah, saat melihat kayak gitu, tiba-tiba ada bisikan ke Sams. Manggil-manggil Sams. Sams, Sams, Sams. Sams pun kayak aneh, siapa yang manggil? Dia ngelihat sekeliling, itu nggak ada orang. Namun dia terus mengikuti arah suara itu terjadi. Namun ketika dia ngelihat di ujung lorong, itu ternyata dua sosok besar tinggi berbalikan badan, dan terkejutlah si Sam melihat kepala mereka itu kayak kepala kambing. Namun badan mereka itu besar mendekati Sams dong. Makin dekat, kedua orang ini pun bertanya tuh sambil marah-marah. Ngapain lo kesini? Apa urusan kalian datang ke rumah ini? Mau mencari hal? Sams pun bilang sambil nangis tuh, aku cuma cari Naura. Aku kesini untuk tampil. Aku diundang oleh keluarga pengantin. Sambil marah-marah, si jin tadi itu bilang, pergi, jangan pernah kesini lagi. Akhirnya si Sams tadi berlari tuh, kembali lagi ke kamar ganti. Nah, sampailah di kamar ganti itulah Sams pun trauma. Mendengar itu, Naura pun karena dia sudah mengalami hal yang sama, itu mencoba menenangkan Sams untuk tenang aja, kita harus menyelesaikan job ini. Masih tetap harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan Naura meminta Sams untuk nyanyi di dekat dia selama mereka tampil. Akhirnya Sam setuju, mereka pun tampil ke bagian kedua mulai jam 12 malam. Mereka tampil seperti biasa, lantunan yang sangat indah. Dan para tamu ini terus berdatangan hingga penuh aula itu. Makanan yang sudah ada tadi itu berserakan, mereka makan itu sangat-sangat rakus. Suara-suara dari para tamu itu mulai menggebu-gebu, mereka menari-nari, meloncat-loncat, hingga suara mereka itu lebih besar dari suara musik dan suara penyanyi-penyanyi Naura Altakaka. Nah, selama mereka loncat-loncat itulah kejadian aneh terjadi. Sams, Naura, dan teman-teman lain itu melihat kaki-kaki dari para tamu itu kaki-kaki bukan manusia, kaki kambing, kaki berbulu dan sedikit tajam. Disitulah letak mereka ketakutan. Suara penyanyi dari Naura Altakaka ini mulai terdiam. Mereka saling pandang, ini harus bagaimana? Sams tadi mau nangis. Akhirnya Naura mencoba menenangkan mereka dan bilang, kita harus menyelesaikan nyanyi kita agar kita bisa keluar dari rumah ini dengan damai hingga waktu fajar.
Nah, ide dari Naura ini sedikit masuk akal. Akhirnya mereka ini tetap melanjutkan pilihan mereka. Yang tadinya gemeter itu ditahan mereka. Mereka terus bernyanyi, hingga waktu fajar tiba. Tiba-tiba yang tadinya tamu tadi menari-nari, menyanyi-nyanyi, itu tiba-tiba stop, membalikkan badan dan tersenyum. Senyum yang sangat mengerikan ke band Naura Alta Kakak ini. Tak lepas dari senyum mereka, tiba-tiba lampu padam. Nah, disitulah waktu Mas Naura Alta Kakak ini berlari. Mereka langsung berkemas dan berlari ketakutan keluar dari rumah itu. Mereka nggak ngelihat lagi ke belakang apa yang terjadi kepada rumah itu. Mereka terus berlari jauh dari rumah itu. Nah, mereka bertemu ke satu orang pria, memang manusia, penduduk asli di sekitar itu. Pria itu pun kayak bingung, siapa gerombolan anak-anak ini? Orang pun bercerita kalau mereka ini habis tampil di sebuah rumah, sambil ditunjuknya rumah itu. Mereka tampil di jam malam, ada acara pernikahan di sana. Pria ini pun kayak aneh, terkejut, sedikit nggak percaya, karena rumah yang ditunjuk oleh Naura itu adalah sudah terbengkalai lama. Nggak ada orang yang berani masuk, hingga bisa dibilang nggak ada kehidupan di dalam rumah itu. Naura pun dan tim kayak saling ngelihat, agak nggak percaya. Akhirnya mereka ini balik lagi bersama pria tadi untuk ngelihat rumah tadi. Saat mereka ngelihat kembali rumah yang mereka datangi, ternyata beda jauh dari mereka lihat awal. Yang tadinya mewah, lampu dekorasi yang sangat banyak, dan pokoknya hal-hal mewah itu ada di dalam rumah itu berbanding terbalik. Yang mereka lihat sekarang itu rumah itu sudah kayak hancur, tumbuhan udah nempel di dinding-dinding, pintu-pintu ataupun jendela rumah itu udah hancur, bahkan lampu pun nggak ada, gelap gulita. Memang besar rumah itu, namun itu rumah terbengkalai banget. Nah, dari situlah grup dari Naura Alta Kakak mengalami trauma yang sangat-sangat mendalam. Balik dari acara ini, mereka balik tuh ke rumah masing-masing. Naura pulang dengan traumanya hingga dia tak nafsu lagi makan. Berapa hari kemudian terdengar kabar Sams itu harus karena dia depresi. Naura yang mendengar kabar itu sangatlah sedih. Kawan seperjuangan dia harus berakhir gara-gara hal ini. Nah, disitulah Naura akhirnya memutuskan membubarkan grup band ini dan beneran hilang dari dunia ketenaran ini. Karena ternyata Naura juga mengalami hal yang sama. Selama dia pulang di rumah, itu dia sering sekali melihat sosok-sosok misterius ataupun sosok-sosok mengerikan menghantui di rumahnya. Hingga Naura ini tak sanggup lagi menjalani hidupnya. Akhirnya hidup di rumahnya menyendiri, jauh dari dunia luar. Itu dia cerita lengkapnya. Cerita yang sangat terkenal atau urban legend lah di Kuwait.